Misteri Pesugihan Gunung Kawi. Kedatangan di Gunung Kawi, di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Seorang pria bernama Rian memutuskan untuk mencari kekayaan dengan cara instan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, ia mendengar tentang pesugihan di Gunung Kawi yang konon bisa memberikan kekayaan besar dengan syarat tertentu. Dengan penuh tekad, Rian mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke tempat mistis itu. Saat senja mulai turun, Rian menaiki motor tuanya menuju Gunung Kawi. Sepanjang perjalanan, ia merasa udara semakin dingin dan suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar di tepi jalan tampak seperti bayangan hitam yang bergerak. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut mulai menyelimutinya. Ketika sampai di kaki gunung, Rian bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Sastro yang sedang duduk di depan warung kopi sederhana. "Mau ke Gunung Kawi, nak?" tanya Pak Sastro dengan tatapan tajam. Rian mengangguk ragu-ragu. Pak Sastro hanya tersenyum tipis dan berkata, "Hati-hati, setiap orang yang datang ke sana akan selalu pulang dengan harga yang harus dibayar." Rian hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah beristirahat sejenak, ia melanjutkan perjalanannya. Jalan setapak yang ia lalui semakin menanjak dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Ia bisa merasakan suasana aneh di sekelilingnya, seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Di tengah perjalanan, Rian bertemu dengan seorang pria lain yang memperkenalkan dirinya sebagai Bagas. "Kau juga ingin mencari pesugihan?" tanya Bagas dengan suara berat. Rian mengangguk, merasa lega menemukan seseorang dengan tujuan yang sama. Mereka berdua berjalan bersama menuju puncak gunung. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin terasa hawa mistis yang menyelimuti tempat itu. Sesekali, mereka mendengar suara bisikan halus dari arah pepohonan. Tetapi ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang tampak seperti tempat peristirahatan bagi para pencari pesugihan. Seorang pria berjubah hitam menyambut mereka. "Kalian siap membayar harga untuk kekayaan?" tanyanya dengan senyum menyeramkan. Rian dan Bagas saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa mereka telah sampai di titik tanpa jalan kembali. Dengan langkah ragu, mereka masuk ke dalam gubuk itu, siap menghadapi apapun yang menunggu mereka di dalamnya. Tanpa mereka sadari, perjalanan mereka baru saja dimulai. Perjanjian dengan makhluk gaib di dalam gubuk tua itu. Suasana terasa begitu menekan. Cahaya lampu minyak yang redup menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding kayu. Rian dan Bagas duduk di atas tikar anyaman, berhadapan dengan pria berjubah hitam yang memperkenalkan dirinya sebagai Ki Joyo, seorang dukun penjaga ritual pesugihan di Gunung Kawi. "Jika kalian datang ke sini, kalian pasti tahu konsekuensinya," ujar Ki Joyo dengan suara berat. Ia mengeluarkan sebuah buku tua berwarna hitam pekat, lalu meletakkannya di atas meja kecil di hadapannya. "Ini adalah kitab perjanjian. Siapapun yang menandatanganinya akan mendapatkan kekayaan. Tapi ada harga yang harus dibayar." Rian menelan ludah. Ia tahu bahwa pesugihan bukanlah hal yang main-main. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang orang-orang yang sukses secara tiba-tiba, tetapi kemudian mengalami nasib tragis. Namun, kemiskinan telah membuatnya putus asa. Ia menatap mata Ki Joyo dengan penuh tekad. Bagas, yang tampak lebih ragu, bertanya dengan suara bergetar, "Apa yang harus kami lakukan?" Ki Joyo tersenyum tipis, lalu mengeluarkan seekor ayam hitam dari keranjang di sampingnya. "Kalian harus menyerahkan tumbal," katanya. "Semakin besar pengorbanan, semakin besar kekayaan yang kalian dapatkan." Rian dan Bagas saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang ayam hitam. Ada harga yang lebih besar yang mungkin harus mereka bayar. Ki Joyo seolah bisa membaca pikiran mereka. "Ayam ini hanya permulaan," katanya sambil menghunus pisau kecil. Dengan gerakan cepat, ia menyembelih ayam itu, membiarkan darahnya mengalir ke dalam mangkuk tanah liat. Asap putih mulai muncul dari mangkuk itu, membentuk sosok bayangan hitam yang semakin lama semakin jelas. Sosok itu berbentuk tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala dan taring panjang yang mencuat dari mulutnya. "Kalian memanggilku." Suara makhluk itu bergema di dalam gubuk, terdengar seperti desiran angin di antara pepohonan. Rian merasakan bulu kuduknya meremang.
Bagas tampak semakin pucat. Namun, mereka tetap diam, menunggu perintah dari Ki Joyo. Sampaikan keinginan kalian, ujar dukun itu, dan bersiaplah menerima akibatnya. Rian menarik napas dalam-dalam. Dengan suara mantap, ia berkata, aku ingin kaya. Aku ingin hidup bergelimang harta. Bagas menelan ludah, lalu mengikuti. Aku juga. Aku ingin hidup tanpa kesulitan finansial. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya menggema seperti suara dari dunia lain. Permintaan kalian akan dikabulkan, katanya. Tapi ingat, setiap 7 tahun sekali, kalian harus memberikan tumbal. Jika tidak, nyawa kalian yang akan diambil. Rian dan Bagas saling berpandangan. Mereka tahu bahwa mereka baru saja membuat perjanjian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, apakah mereka siap menghadapi konsekuensinya? Tanpa banyak pilihan, mereka mengangguk. Makhluk itu lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Ki Joyo tersenyum puas. Selamat datang di dunia orang-orang kaya, katanya. Mulai sekarang, kalian bukan lagi orang biasa. Malam itu, hujan turun deras di Gunung Kawi. Seolah langit menangisi keputusan yang baru saja mereka buat, kekayaan yang datang dengan cepat. Pagi itu, Rian dan Bagas meninggalkan Gunung Kawi dengan perasaan campur aduk. Mereka telah melakukan ritual yang mengikat jiwa mereka dengan makhluk gaib. Sepanjang perjalanan turun gunung, keduanya hampir tak berbicara. Pikiran mereka dipenuhi oleh bayangan perjanjian yang telah mereka buat. Setibanya di kota, perubahan mulai terjadi. Rian, yang sebelumnya hanyalah seorang buruh kasar dengan gaji pas-pasan, tiba-tiba mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Gajinya melonjak berkali-kali lipat. Dan dalam waktu beberapa bulan, ia bisa membeli rumah mewah dan mobil sport. Orang-orang di sekitarnya terkejut dengan kesuksesannya yang mendadak. Sementara itu, Bagas yang dulunya hanyalah seorang pedagang kecil tiba-tiba menemukan rejeki nomplok. Usahanya berkembang pesat setelah seorang investor misterius menanamkan modal besar dalam bisnisnya. Dalam waktu singkat, ia membuka beberapa cabang toko dan menjadi seorang pengusaha sukses. Ia kini sering berpesta dengan orang-orang kaya, menikmati kehidupan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, ada hal aneh yang mulai terjadi. Setiap malam, Rian sering terbangun oleh suara-suara aneh di rumahnya. Ia mendengar bisikan di telinganya saat tengah malam. Kadang seperti suara tawa, kadang seperti suara tangisan. Sesekali, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Tetapi ketika menoleh, tidak ada apa-apa. Bagas juga mengalami kejadian serupa. Ia sering merasa seperti diawasi, terutama saat berada sendirian. Lampu di rumahnya sering mati sendiri, dan cermin di kamarnya retak tanpa sebab. Suatu malam, ia bahkan melihat sosok tinggi dengan mata merah menyala berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dengan tatapan tajam. Ketakutan mulai merayapi mereka, namun kesuksesan dan kekayaan yang mereka dapatkan membuat mereka berusaha mengabaikan tanda-tanda tersebut. Mereka meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah efek dari kelelahan dan stres. Rian semakin larut dalam kehidupan mewahnya. Ia mulai melupakan orang-orang yang dulu membantunya, bahkan ibunya sendiri yang dulu merawatnya sejak kecil. Ia sibuk dengan bisnis, pesta, dan kemewahan yang terus mengelilinginya. Bagas juga berubah. Ia menjadi orang yang sombong dan sulit didekati. Ia tidak lagi peduli dengan teman-teman lamanya. Bagi Bagas, uang adalah segalanya. Ia bahkan mulai mengoleksi barang-barang mewah yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk memuaskan egonya. Namun, tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan. 7 tahun berlalu begitu cepat. Saat mereka menikmati kehidupan penuh kemewahan, bayangan mengerikan dari perjanjian di Gunung Kawi mulai kembali menghantui mereka. Pada suatu malam, Rian dan Bagas menerima tamu yang tak diundang. Di kamar masing-masing, mereka terbangun oleh suara bisikan yang begitu jelas. Waktumu hampir habis, suara itu berkata. Siapkan tumbal, atau jiwamu yang akan diambil. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka sadar, waktu pembayaran telah tiba. Bayangan kematian. Malam itu, Rian duduk termenung di ruang kerjanya yang luas. Cahaya lampu kristal di langit-langit berkilauan, memantulkan kemewahan yang telah ia bangun selama 7 tahun terakhir.
Namun, semua itu terasa hampa. Kata-kata makhluk gaib yang pernah ditemuinya di Gunung Kawi terus terngiang di kepalanya. Siapkan tumbal, atau jiwamu yang akan diambil. Sementara itu, Bagas tak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah mewahnya, menyesap segelas anggur mahal. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari ketakutan yang kini menyelimutinya. Ia tahu betul apa yang akan terjadi jika ia tidak memenuhi perjanjian. Hawa di sekitarnya semakin dingin, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Keesokan paginya, mereka bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Wajah mereka sama-sama pucat, mata mereka penuh dengan kegelisahan. Tanpa banyak basa-basi, Rian membuka percakapan. Kita harus melakukan sesuatu, katanya dengan suara rendah. Waktunya sudah tiba. Bagas menelan ludah. Aku tahu, tapi siapa yang akan kita jadikan tumbal? Keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa tumbal yang diminta bukan sekadar hewan atau benda berharga. Nyawa manusia adalah harga yang harus mereka bayar. Setelah beberapa saat, Rian bersuara lagi. Kita harus mencari seseorang yang tidak akan dicari orang lain. Seseorang yang tidak akan dirindukan. Bagas mengangguk pelan. Ia tahu ini salah. Tetapi ia juga tahu bahwa jika mereka tidak segera bertindak, maka nyawa merekalah yang akan diambil. Beberapa hari berikutnya, mereka mulai mencari calon tumbal. Mereka berkeliling ke daerah-daerah kumuh, mencari orang-orang yang hidupnya terlupakan. Anak jalanan, gelandangan, atau orang-orang yang hidup sendirian tanpa keluarga. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin berat beban di hati mereka. Rian mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah tanpa mata yang menatapnya dengan penuh kebencian. Bagas juga mulai merasa gelisah. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa ada sosok lain yang mengamatinya dari balik bayangannya sendiri. Pada suatu malam, mereka akhirnya menemukan target. Seorang lelaki tua yang tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot di pinggiran kota. Tak ada keluarga, tak ada teman. Ia tampak seperti orang yang sudah menyerah pada hidup. Kita bisa menggunakan dia, bisik Bagas. Tak ada yang akan merindukannya. Rian menatap lelaki tua itu dari kejauhan. Hatinya berdebar. Apakah ini satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup mereka? Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lelaki tua itu menoleh dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Ia tersenyum kecil, seolah tahu apa yang mereka rencanakan. Kemudian, dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, "Aku sudah menunggumu." Rian dan Bagas membeku. Dada mereka terasa sesak, seolah ada sesuatu yang mencengkeram jantung mereka. Siapa sebenarnya lelaki tua ini? Dan yang lebih penting, bagaimana ia tahu? Bab 5. Lelaki tua yang misterius. Rian dan Bagas terpaku di tempatnya. Lelaki tua yang mereka incar sebagai tumbal kini menatap mereka dengan senyuman samar, seolah telah mengetahui rencana jahat yang tengah mereka susun. Tubuh Rian tiba-tiba merinding. Hawa di sekitar mereka mendadak dingin, meskipun malam itu tidak berangin. Lelaki tua itu berjalan perlahan mendekati mereka. Langkahnya tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat jantung Rian dan Bagas berdegup semakin cepat. Ketika jaraknya hanya beberapa meter, ia berhenti dan berkata dengan suara rendah, "Kalian ingin menyelamatkan diri, bukan?" Bagas menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Lelaki itu tertawa kecil. Aku adalah seseorang yang pernah berada di posisi kalian. Seseorang yang dulu juga terikat dalam perjanjian dengan mereka yang bersembunyi dalam kegelapan." Mata Rian membelalak. "Jadi, kau juga pernah melakukan pesugihan?" Lelaki tua itu mengangguk. "Dulu aku seperti kalian, mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Aku melakukan segala yang diperintahkan oleh makhluk itu, termasuk menyerahkan tumbal pertama." Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Tapi aku sadar satu hal, perjanjian ini adalah jalan tanpa akhir. Setelah tumbal pertama, akan ada tumbal kedua, lalu ketiga, sampai akhirnya aku kehabisan pilihan." Bagas gemetar. "Lalu, bagaimana kau bisa selamat?" Lelaki tua itu menatap mereka dengan mata yang tajam. "Aku tidak selamat," katanya pelan. "Aku hanya terus melarikan diri.
Aku hidup dalam ketakutan selama puluhan tahun, selalu berpindah-pindah, menghindari bayangan yang selalu memburuku. Kekayaan yang dulu kudapatkan kini sudah hilang, dan yang tersisa hanyalah hidup penuh ketakutan. Rian dan Bagas saling berpandangan. Apa yang dikatakan lelaki tua itu mengguncang mereka. Mereka pikir dengan menyerahkan satu tumbal, mereka bisa bebas dari perjanjian. Tapi kini mereka tahu bahwa itu hanyalah awal dari siklus yang tak berujung. Lelaki tua itu melanjutkan, kalian punya dua pilihan, meneruskan jalan ini dan terus menjadi budak makhluk itu, atau mencoba melawan dan mencari cara untuk menghentikan perjanjian ini selamanya. Rian menarik napas dalam. Apa ada cara untuk keluar dari perjanjian ini? Lelaki tua itu terdiam sejenak. Wajahnya yang penuh keriput tampak dipenuhi oleh beban masa lalu. Ada, katanya akhirnya. Tapi itu bukan hal yang mudah. Butuh keberanian yang lebih besar daripada sekadar menyerahkan tumbal. Bagas tampak ragu. Apa yang harus kami lakukan? Lelaki tua itu menatap ke langit malam yang dipenuhi bintang. Lalu berkata dengan nada serius. Kalian harus kembali ke Gunung Kawi dan menghadapi mereka langsung. Hanya dengan begitu kalian bisa menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini selamanya. Hening, kata-kata lelaki tua itu terasa begitu berat. Kembali ke Gunung Kawi, menghadapi makhluk yang telah memberikan mereka kekayaan. Itu terdengar seperti bunuh diri. Namun, di lubuk hati mereka, Rian dan Bagas tahu bahwa mereka tak punya pilihan lain. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, maka cepat atau lambat, nyawa merekalah yang akan menjadi tumbal berikutnya. Setelah beberapa saat, Rian mengangguk. Baik, kita akan kembali ke Gunung Kawi. Bagas menatapnya dengan ragu. Apa kau yakin? Rian menggertakkan giginya. Aku lebih memilih melawan daripada terus hidup dalam ketakutan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Jika itu keputusan kalian, bersiaplah. Perjalanan ini tidak akan mudah, dan kalian harus siap menghadapi kegelapan yang sesungguhnya. Malam itu, Rian dan Bagas bersiap. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan kali ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan pesugihan, tetapi juga dengan kematian yang mengintai di setiap langkah. Setelah percakapan dengan lelaki tua misterius itu, Rian dan Bagas tidak punya pilihan selain kembali ke Gunung Kawi. Mereka tahu bahwa melawan perjanjian ini bukan hal yang mudah. Tetapi jika tidak melakukannya, mereka akan terjebak dalam siklus menyeramkan yang tidak pernah berakhir. Malam itu, mereka mempersiapkan diri. Rian membawa beberapa peralatan, termasuk pisau kecil dan senter. Meskipun ia sadar bahwa benda-benda itu tidak akan banyak membantu melawan makhluk yang mereka hadapi. Bagas, yang masih diliputi ketakutan, membawa sesajen, hanya sebagai jaga-jaga jika mereka perlu melakukan ritual lain. Sebelum berangkat, mereka kembali menemui lelaki tua itu. Apa yang harus kami lakukan setibanya di sana? Tanya Rian dengan nada tegang. Lelaki tua itu menatap mereka dalam-dalam. Kalian harus menemukan dukun yang membimbing kalian pertama kali. Ki Joyo, dialah kunci dari semua ini. Bagas menelan ludah, dan jika dia tidak mau membantu, lelaki tua itu menghela napas. Maka kalian harus memaksanya, tanpa membuang waktu lagi. Mereka berdua naik mobil dan berangkat ke Gunung Kawi. Perjalanan yang dulu terasa penuh harapan kini berubah menjadi perjalanan penuh ketegangan. Di sepanjang jalan, mereka merasa seperti diawasi. Bayangan hitam melintas di sudut mata mereka. Suara-suara aneh terdengar dari radio mobil yang tiba-tiba menyala sendiri. Saat mereka melewati desa di kaki Gunung Kawi, suasana terasa lebih sunyi dibanding 7 tahun lalu. Seolah-olah tempat itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Ketika akhirnya mereka sampai di jalan setapak menuju tempat ritual, angin dingin berhembus kencang. Pohon-pohon besar bergoyang seakan berbisik satu sama lain. Hati mereka semakin dipenuhi kecemasan. Setelah beberapa jam mendaki dalam kegelapan, mereka tiba di gubuk tempat mereka dulu bertemu Ki Joyo. Tapi kali ini, tempat itu terlihat berbeda. Tidak ada cahaya lampu minyak. Tidak ada suara ritual, hanya ada kesunyian yang mencekam. Mereka mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Bagas mencoba mendorong pintu itu, dan dengan mudahnya pintu tua itu terbuka. Di dalam, mereka menemukan Ki Joyo sedang duduk bersila. Matanya terpejam seperti sedang bermeditasi.
Tubuhnya tampak lebih kurus, dan wajahnya dipenuhi keriput yang lebih dalam dari 7 tahun lalu. Qi Joyo membuka matanya perlahan, lalu menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalian kembali, katanya dengan suara serak. Aku sudah menunggu. Jantung Rian berdebar. Kami ingin membatalkan perjanjian, katanya tanpa basa-basi. Qi Joyo tertawa kecil, tetapi tawanya tidak terdengar menyenangkan. Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian dengan mereka. Kalian sudah menyerahkan jiwa kalian. Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan memberikan tumbal, atau mati. Bagas mengepalkan tangannya. Itu tidak mungkin. Kami tidak mau terus hidup dalam ketakutan. Qi Joyo menatap mereka dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Kalian memang bodoh, tetapi aku melihat sesuatu dalam diri kalian. Keberanian yang jarang dimiliki oleh mereka yang terjerat dalam pesugihan ini. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan menuju lemari kayu tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah gulungan kain hitam. Ada satu cara, katanya pelan, tetapi sangat berbahaya, dan tidak ada jaminan kalian akan selamat. Rian dan Bagas saling berpandangan. Mereka tahu bahwa mereka sudah tidak punya pilihan lain. Apapun itu, kata Rian akhirnya, kami akan melakukannya. Qi Joyo tersenyum tipis, lalu membuka gulungan kain hitam itu. Di dalamnya terdapat sebuah peta tua yang menggambarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ritual pesugihan. Jika kalian ingin menghancurkan perjanjian ini, kata Qi Joyo dengan suara rendah, kalian harus menghadapi makhluk itu sendiri, di tempat asalnya. Gunung Kawi, yang selama ini mereka anggap hanya sebagai tempat ritual, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam dari yang mereka bayangkan. Dan malam itu, mereka sadar bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih mengerikan. Malam semakin larut ketika Qi Joyo menggulung kembali peta tua itu dan menatap Rian serta Bagas dengan sorot mata tajam. Kalian tidak hanya berhadapan dengan sekadar makhluk gaib biasa, katanya. Pesugihan yang kalian jalani terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat. Untuk memutus perjanjian ini, kalian harus menemui sumber kekuatan mereka. Rian mengernyit. Apa maksudmu dengan sumber kekuatan? Qi Joyo menghela napas panjang. Di dalam Gunung Kawi, ada sebuah tempat yang tidak semua orang bisa akses. Tempat itu adalah gerbang menuju alam mereka. Jika kalian ingin menghentikan kutukan ini, kalian harus masuk ke sana dan menghadapi mereka langsung. Bagas bergidik. Bagaimana caranya? Qi Joyo mengambil sebilah belati tua dengan ukiran mantra kuno di bilahnya. Kalian harus melakukan ritual ini di tengah hutan, di bawah pohon beringin tua yang ada di peta ini. Itu adalah pintu masuknya. Rian menggertakkan giginya. Dan apa yang akan kami hadapi di dalamnya? Qi Joyo tersenyum tipis. Tetapi senyum itu tidak memberi ketenangan. Kegelapan yang sesungguhnya. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga meninggalkan gubuk.